Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kepling yang sama-sama kita hormati, para asatidz, tuan-tuan guru kita yang sama kita hormati dan kita muliakan, pengurus BKM Masjid Al-Mukhlisin yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami banggakan, adik-adik kami, pemuda, pemudi, remaja dan remaja Islam, dan yang kami cintai, anak-anak kami yang gak bisa diam. Anak-anak bisa diam? Anak-anak bisa diam? Anak-anak bisa diam? Duduknya yang bagus. Duduknya yang bagus. Semua ngadap ke depan. Nggak ada lagi yang ngobrol-ngobrol. Bisa diam? Bisa diam? Tolong yang laki-laki pecinya luruskan, jangan kayak kalah main dogel. Yang perempuan coba muncung, jangan ribut. Kalau saya panggil jawab saya, bisa? Bisa? Kita tes dulu. Yang laki-laki, anak-anak. Lembek kali suara kalian. Masa kalah sama yang perempuan? Coba yang perempuan, anak-anak. Yang perempuan ini ngeri-ngeri kali mulutnya di mana-mana. Coba laki-laki, perempuan, anak-anak. Bisa diam? Bisa diam? Saya mau kasih tahu kalian,
Kemarin saya ada acara seperti ini juga di Semayang, Bu. Ini supaya nanti Ibu jangan terkejut. Itu waktu saya ceramah, ada 2 orang anak-anak ngobrol terus, asik ganggu kawannya terus. Daripada suasana nggak bisa aman, saya tarik 2 anak itu, saya berdirikan di depan. Aku modelnya gitu. Siap-siap itu. Ini udah ada 3 orang yang mau tarik. 2 laki-laki, 1 perempuan. Udah saya tandai dari sini anaknya. Nanti kalau saya tarik, selama saya ceramah, berdiri di belakang. Sekaligus ngawal ustadz, karena sekarang musim ustadz kena tikam. Bisa diam? Malam ini kita kemari mau ngapain? Memperingati Maulid Nabi Muhammad. Betul? Betul? Anak-anak, kenapa kita peringati Maulid? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Anak-anak cinta sama Nabi Muhammad? Betul? Betul? Tadi pagi sholat subuh nggak? Nggak apa-apa, saya tuh senangnya saya nengok anak-anak. Orang ini jujur, Bu. Kalau dia nggak sholat, ya ngaku nggak sholat. Kadang-kadang yang tua-tua malah yang ngokok. Karena anak-anak ini tahu orang jujur masuk surga, yang bohong-bohong itu bakal masuk neraka. Mau masuk surga atau masuk neraka? Tadi pagi sholat subuh nggak? Orang jujur masuk surga. Kalau bohong masuk neraka. Bapaknya sholat subuh nggak? Ya udah, nanti pulang selesaikan urusan sama bapak masing-masing. Dah, tenang dulu, tenang. Saya minta panitia itu nanti sisa kuenya nanti siap ceramah kita bagikan lagi untuk anak-anak yang duduknya paling rapi, yang pecinya rapi, yang jilbabnya rapi. Dan selama ceramah dia nggak ribut, bisa? 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 Oke, perjanjian. Saya malam ini ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau nanti dibilang ustadznya itu ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap menjadi tele. Yang penting Bu, ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair aku pun pulang. Anak-anak, kita peringati Maulid Nabi Muhammad. Anak-anak pun kalau cerita Maulid dah hafal itu. Saya nggak ulang lagi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Lahir tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena waktu itu banyak gajah bertingkah hendak menghancurkan Ka'bah di Abraha. Akhirnya mereka mati terengah-engah. Berapa orang? Saya nggak bahas lagi kisah kelahirannya. Cuman saya mau buka cerita sedikit. Mau dengar anak-anak? Mau? Bu, Nabi Muhammad kita tahu lahir sudah dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia. Makanya Nabi itu basicnya anak yatim. Dia sangat hormat dan dia sangat cinta sama anak yatim. Aduh, saya ternyuh acara tadi.
Berarti kita nggak cuma memperingati maulidnya, tapi kita ingat anak yatim yang sudah menggoncangkan dunia. Maka malam ini kita santuni anak yatim. Siapapun yang sudah memberikan hartanya untuk anak yatim, insya Allah terbuka jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, makanya orang-orang kalian dari tadi kalau nikmati orang musibah, kalian ketawa dari tadi. Makanya Bapak Ibu, orang-orang dulu itu kalau batinnya nggak tenang, perasaannya nggak nyaman, kayak ada yang nggak pas, tidur mimpinya nggak enak. Orang-orang tua dulu itu ada yang bikin nasi urat. Udah, nanti kasih telur rebus, ikan asinnya pakai jaket, goreng tepung kan pasti pakai jaket ya. Antarkan 30 rumah. Kalau sempat sekali lagi ganti mic pulang lagu ini bro. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang dulu itu kalau ada sesuatu yang rasanya nggak enak, dah dia masak nasi urap, antarkan ke rumah orang-orang miskin, santuni anak-anak yatim. Alhamdulillah dia jauh dari musibah. Ada yang bikin bubur merah putih. Ibu bapak punya hajat, anaknya ikut PNS, ikut ujian B3K, pingin dimudahkan Allah dalam jawab-jawab soal, minta doa sama anak yatim. Semana yang paling afdol nyantuni anak yatim? Bapak suruh belanja, suruh beli beras, beli sembako, beli tas, peralatan sekolah anak yatim, bawa pulang, ibu yang ngantar ke rumah anak yatimnya. Itu yang paling afdol begitu. Kenapa nggak bapaknya langsung Ustaz? Nanti mak yatim itu cantik, dia pun nggak pulang-pulang. Disuruh menyelamatkan yatim, janda-jandanya sekalian diselamatkannya nanti. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Diasuh oleh ibu 6 tahun, ibunya Aminah juga meninggal dunia. Betul? Diasuh oleh sang kakek 2 tahun, Abdul Muthalib. Kakek sangat sayang kepada Rasulullah Muhammad. 2 tahun saja meninggal dunia. Padahal kakek itu lebih-lebih orang tua itu. Bapak ibu misalnya jalan terinjak kaki sama suami, bisa ibu maki-maki suami. Apa pula lagi macam-macam ya, habis kasus mik, kasus seng pula di atas. Tapi kalau ibu tidur, tahu-tahu datang cucu, dia bawa martil ditokokkannya kening neneknya, takkan marah nenek itu. Berair matanya, dipujinya cucunya. Cucu nenek udah pandai menokok-nokok, kata dia juga. Kalau kakeknya mijak kaki neneknya, keluar daftar nama-nama binatang gitu. Kebetulan neneknya hafal pula, rupanya pernah kerja di kebun binatang neneknya. Tapi orang yang sangat mencintai Rasulullah, sang kakek Abdul Muthalib, usia 8 tahun Rasul meninggal dunia. Ikutlah dengan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib juga sangat sayang kepada Rasul. Anaknya banyak. Ini dari tadi banyak kali. Diam. Udah jangan tunjuk-tunjukan sama kalian. Nyari masalah gitu tadi. Kan lupa aku gara-gara kalian. Dulu Abu Thalib kalau selesai istrinya masak, itu anaknya berebut itu Bu. Dan Nabi Muhammad itu nengok saudara-saudaranya berebut makanan, senyum dia, bahagia dia, gembira nengok saudara-saudaranya. Dia nggak ikut berebut, senyum jadi sudut rumah itu.
Itulah dari kecil Nabi sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Saking ibanya sang paman, ketika anak-anaknya sudah tidur, istriku masakkan khusus untuk Muhammad. Dari kecil sudah nampak budi pekertinya. Sama lah kayak kita dulu, kalau orang tua pulang kenduri bawa bontot, kan berebut anak-anak dulu. Zaman dulu lagi anaknya 8, 7. Ada yang berebut cuma dapat mie bulat. Ada yang cuma dapat kertasnya aja. Ada yang cuma dapat telurnya aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikut sama paman Abu Thalib. Abu Thalib ini pedagang. Suatu hari dia mau berdagang ke Syam. Ketika itu Nabi Muhammad yang masih berumur 12 tahun, ditarik-tariknya jubah pamannya. Paman, ikut paman, ikut paman. Bergantung-gantung dia di jubah pamannya itu. Itu kalau bahasa Inggrisnya gandol. Nah, itu aku buka di kamus, bahasa Inggrisnya gandoli gitu maksudnya. Ikut paman, ikut paman, ikut paman. Iya, udah di rumah aja paman, ikut di rumah aja. Paman ikutlah paman. Iya, ikut. Akhirnya diajak Nabi. Akhirnya dalam rombongan Nabi Muhammad yang paling kecil berangkat ke Syam. Di Syam ada gereja tua, Nasrani punya, Kristen. Pendetanya namanya Buhairah. Buhairah waktu itu duduk-duduk di pinggir jendela gereja, memandang keluar, memperhatikan kafilah-kafilah yang lewat. Dan ketika nampak kafilah rombongan Abu Thalib ini, terkejut dia. Kenapa? Karena rombongan ini seperti rombongan yang dinanti-nantikannya, ditunggu-tunggunya sudah beberapa lama. Dia lihat rombongan kafilah Abu Thalib ini ketika berjalan, di atas ada awan yang mengikuti mereka terus. Sehingga kafilah itu tidak merasakan kepanasan, tidak merasakan teriknya matahari. Dalam hati Buhairah, apakah di dalam rombongan itu orangnya? Suara. Di depan gereja ada pohon. Akhirnya Bapak Ibu, Abu Thalib dan kawan-kawan rombongan istirahat di bawah pohon itu. Dan anehnya awan itu ikut berhenti, tetap menaung. Apa kata Buhairah? Dia panggil jemaatnya, tolong carikan siapa pimpinan kafilah itu. Semuanya suruh masuk, siapkan makanan, saya mau jamu mereka makan. Keluar, Tuhan, siapa pimpinan kafilah ini? Saya, kata Abu Thalib. Silakan masuk, pendeta kami menjamu makan. Rupanya adat orang Arab jahiliyah, kalau orang-orang tua dijamu makan, anak-anak nggak boleh ikut. Karena Nabi yang masih kecil, anak-anak sendiri, Muhammad tinggal di sini ya, jaga ini barang-barang bawaan, nggak boleh ikut ke dalam. Kami makan dulu ke dalam. Masuk semua, Nabi tinggal. Rupanya memang itulah cara Allah agar Nabi tidak makan makanan yang dimasak oleh orang Nasrani. Makanya kalau ada orang tua pergi ke rumah makan, anaknya ditinggal, itu ayah mak jahiliyah itu. Ya namanya ngerayakan ulang tahun pernikahan Ustaz, ya pulang dibawain anaknya, jangan memikirkan muntung sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mereka makan, keluarlah Abu Thalib. Dia dekati Nabi Muhammad. Nak, namamu siapa? Muhammad. Tergerak hati. Kamu dari mana? Dari Mekah. Benar, sungguh? Iya. Panggilkan Abu Thalib, pimpinan rombongan. Keluar Abu Thalib. Hai Abu Thalib, iya. Kamu pimpinan rombongan? Iya. Aku boleh minta tolong? Apa itu? Gimana caranya ceramah sambil makan kue? Udah nanti bontoti aja lah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, aku ingin melihat, boleh nggak kau bukakan jubah anak ini? Ada yang mau kulihat di punggungnya. Dibuka sama Abu Thalib. Rak, rupanya ada bulat daging tebal menonjol di belakang, berbulu hitam. Tidak salah lagi, anak ini anak luar biasa.
Ini nggak sembarangan ini. Siapa ayah anak ini? Saya ayahnya. Kazib, Anda pendusta. Kenapa kau bilang saya pendusta? Biasalah Bu, namanya keponaan ikut sama kita. Orang tuanya udah nggak ada. Kalau orang tanya kan biasa kita jawab anak saya. Saya kemanaan saya juga dulu ikut saya. Kalau orang tanya siapa itu Ustaz? Anak. Ada anak angkat saya orang Aceh. Dia jaga toko istri saya. Kalau orang tanya itu siapa Ustaz? Anak, saya bilang. Anak aja. Tapi kalau kamu ini kan kadang-kadang ada yang kepo kali. Anak kemana Ustaz? Kok nggak ada di foto keluarga? Nah, ini yang lancip muncung nih. Barulah kita jelaskan, anak angkat. Kan begitu. Jadi Abu Thalib pun karena ini kemanakannya, ini anak saya, Kazib, Anda pendusta. Kenapa Anda bilang saya pendusta? Anak ini umur 6 tahun, ayahnya umur 6 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Lahir umur 6 tahun, sang ibu sudah meninggal dunia. Bagaimana Anda mengaku ayahnya, padahal dia 6 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal? Dari mana Bapak Pendeta tahu semua cerita itu? Injil kitab kami menceritakan tentang itu. Ternyata Injil mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Kita akui Isa sebagai rasul, tapi orang Nasrani tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Injil mengakui kerasulan Muhammad. Kau bawa pulanglah anak ini segera. Ini kalau tahu orang Yahudi, mereka pasti akan membunuhnya. Cepat kau pulang. Nggak jelas Wak nih. Tadi nyuruh makan, sekarang nyuruh pulang, kata dia juga. Akhirnya putar kepala, balik, pulang. Oh, tapi tidak mudah. Gang Abu Thalib, udah, pulang. Gagal, batal dagang. Pulang lagi ke Mekah. Kenapa? Nah, ini sedikit saya ceritakan. Bu, Nabi Adam punya istri Hawa, tinggal di surga. Aslinya kita ini penduduk surga, Pak. Makanya kalau orang meninggal disebut berpulang. Kenapa? Karena kita semua mau pulang ke kampung kita. Mana? Surga. Ini semua wajah-wajah surga ini. Amin. Insya Allah semua rombongan ini nanti masuk ke dalam surga. Cuma waktu kami masuk surga, kok Ustadz nggak nampak? Aku bukan ke neraka, aku di VIP-nya Bu. Kira-kira begitu. Sepanjang kita semua mati tetap dalam la ilaha illallah, insya Allah semua kita akan pulang masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Rupanya Adam Hawa belum sempat keluar KTP KK, dikeluarkan dari surga. Apa masalah Ustaz? Melanggar larangan Allah, makan buah kuldi. Itu kisahnya Quran Pak, bukan Ustadz yang cerita. Buka Baqarah 30 terus ke bawah. Itu kisahnya di Quran. Itu jelas, itu sahih. Cuman yang kurang jelas cerita, katanya Nabi Adam waktu makan buah kuldi nyangkut di leher. Maka laki-laki bendol di leher. Perempuan Hawa sudah tertelan, maka bendol. Udah nggak usah dibahas lah, udah sama-sama tahu aja. Turun ke dunia. Dah, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah. 70 tahun nikah, nggak punya anak. Padahal Sarah tuh cantiknya luar biasa. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu riwayat mengatakan Allah ciptakan kecantikan untuk perempuan separuh udah dikasih ke Siti Hawa semua. Sisa tinggal separuh. Sepertiga dari yang separuh untuk Siti Sarah. Sisanya, nah itulah yang lain perempuan bagi-bagi. Ibu sisa-sisa Bu. Makanya payah nyari yang benar. Tinggal sisa-sisa. Rupanya begitu cantiknya istrinya, 70 tahun nikah, nggak dapat anak. Galau Nabi Ibrahim. Sarah pengertian, bang, iya, kurasa gini aja lah. Cuman adik, abang nikahi aja wanita lain. Siapa tahu dengan wanita lain abang bisa punya keturunan. Nabi Ibrahim, Rasul ditawari gitu. Apa jawabannya? Nggak bisa Sarah. Kenapa? Yang bisa nyuruh aku nikah lagi hanya Allah.
Itulah kalau Rasul. Kalau laki ibu nggak usah ibu tawar-tawari, nggak ditawari pun banyak kali tingkahnya udah. Nanti sok paten pula, ya udah bang, keluar abang nikah aja lah sama wanita lain. Langsung. Nggak bisa. Yang bisa nyuruh aku nikah lagi hanya Allah. Oke. Rupanya datang wahyu, Ibrahim, kau nikah lagi. Berat kali Nabi Ibrahim menyampaikannya sama Siti Sarah. Tapi karena perintah disampaikannya. Sarah, aku disuruh Allah menikah lagi. Nikah dong. Kau serius? Serius. Ikhlas, ikhlas. Aku minta tolong satu. Apa itu bang? Kau yang nyarikan wanita itu untukku. Nah, makanya bapak pun kalau ada niat, contoh Nabi Ibrahim pak, jangan nyari sendiri. Terus terang sama istri, dek, abang pingin nikah lagi, tolong bantu, tolong carikan wanita yang pantas untuk abang. Nggak sampai 2 menit, bapak dicarikan belati itu, udah pasti. Oh, jadi abang minta aku yang nyarikan? Iya, oke. Kalau abang minta aku yang carikan, nikahi dia. Tuh di belakang. Orang tuh punya budak. Budak dari kulit hitam, Afrika, namanya Siti Hajar. Orang Afrika ini kan kulit cuma 2 macam, Bu. Hitam sama hitam kali. Hajar ini hitam kali, tapi manis. Karena niat nikahnya karena Allah, dinikahilah Hajar. Hajar hamil, lahirlah putranya Ismail. Duduk yang tenang. Bisa kali kasih tahu dari tadi. Udah. Jangan ada lagi suara, sebentar. Akhirnya Bapak Ibu, itulah dibawa hijrah ke Mekah. Pulang dari Mekah di luar dugaan. Sarah yang usianya sudah 70-an, rambutnya sudah memutih, kulitnya sudah mulai keriput, hamil juga. Makanya nih nenek-nenek ini pun hati-hatilah. Maksudku jangan lasak-lasak kali gitu. Kalau mau tidur aja, dengan banyak kali tingkah ya. Nanti udah 70-an hamil, dibonceng cucu, pakai peling pangsan ibu nanti. Akhirnya dari rahim Sarah lahir satu lagi anak laki-laki. Siapa itu Ustaz? Ishak. Makanya Nabi Ibrahim anaknya cuma 2, Ismail, Ishak. Tapi yang luar biasa, dari 2 inilah terus lahir nabi-nabi berikutnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa Muhammad termasuk garis keturunan dari Ismail. Musa Yahudi, orang-orang Yahudi dari keturunan Nabi Musa. Bapak Ibu, orang Yahudi nggak ikhlas kalau Nabi penutup itu dari keturunan Ismail. Mereka mau dari silsilah mereka dari keturunan Ishak. Makanya kalau mereka tahu Nabi terakhir Muhammad dari garis keturunan Ismail, mereka niat untuk membunuhnya. Dah, satu selesai cerita Maulid. Ini udah bisa wabillahi taufiq wal hidayah ini sebetulnya. Kita tambah sedikit lagi. Terus Rasul itu diutus, udah jelas. Tadi disampaikan panitia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Anak-anak, menyempurnakan akhlak Nabi Muhammad di Quran tidak disebut orang paling ganteng. Nabi tidak disebut orang paling pintar. Nabi Muhammad di Quran tidak disebut orang paling tinggi jabatannya. Tapi Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kau sungguh betul-betul punya akhlak yang agung. Azim itu agung selama ini hanya disandingkan untuk Allah. Tapi Allah memuji Nabi dengan kata-kata azim.
menunjukkan betapa agungnya akhlak Nabi Muhammad SAW itu. Maka Nabi mencontohkan, dia uswah, teladan. Sekarang ini Pak, mohon maaf, kita yang banyak nih tokoh, yang payah nih nyari contoh. Indonesia tokoh nggak kekurangan, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh yang tukang noko, banyak itu. Yang payah nih sekarang nyari contoh. Betul anak-anak? Betul. Nah, sebetulnya pun nggak tahu masalah orang ini, cuman betul-betul aja. Maka Nabi tampil sebagai uswah. Dia tunjukkan beberapa contoh akhlak. Apa itu Ustaz? Satu, akhlak kepada Allah. Apa itu akhlak kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah, hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Itu pegang teguh. Kalau sudah nyembah kepada Allah, jangan pernah minta kepada selain Allah. Banyak orang na'budunya sudah benar, tapi nasta'innya melenceng. Banyak orang yang iyyaka na'budu wa iyyaduku nasta'in, nyembahnya sama Allah, minta tolongnya sama dukun. Pesta mau nikahkan anak, yang dicari pawang hujan. Sholat nggak pernah tinggal. Tak tolong mbak mau ngawinkan anak paling kecil. Waktu kakaknya nomor 2 tumpur, mbah modal aja nggak balik. Pau kali dukun. Dari mana dukunnya kau ambil? Dari Patumbak, mbah. Aku nggak tahu kalau mbah bisa. Jadi maksudnya macam mana lah biar cuacanya terang, jangan turun hujan, mbah. Kau cari cabai merah 3, bawang merah 3, merica 3, garam 2 sendok. Mbah mau nyambal, mbah. Kalau tak kau udah cari aja, jangan banyak cerita. Rokok di Samsu 2 bungkus. Dukun sekarang pun nggak mau gudang garam merah, tahu nggak milih di Samsu. Dah nanti beras sama garam tabur-taburkan ke langit. Apa itu? Sholat, tapi minta sama dukun. Untuk apa dia nyembah sama Allah? Tapi kalau hak Allah minta kepadanya, dialihkannya ke makhluk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu pernah ada satu daerah konser Pak, ngundang artis. Waktu dulu masih terkenalnya Ayu Ting Ting baru-baru. Dulu ada artis apa itu yang jogetnya nggak karuan itu, apa yang laki-laki itu apa? Nasar. Apa pokoknya itulah, aku pun lupa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, persiapan udah mateng. Pentas udah, sound sudah, konsumsi sudah. Akhirnya semua udah dibahas, tahu-tahu satu bilang, ketua, mohon maaf, ada apa? Ini ada satu yang kita lupa ini. Apa itu? Kita udah persiapan matang semua, masa publikasi, player udah dibuat semua. Cuman satu masalahnya kurang. Apa itu? Kalau hujan mau jadi apa ini? Jadi maksudnya perlu satu seksi cuaca. Saran, ada orang tua dekat rumah saya, jago. Di acara-acara besar selalu pegang. Apa yang perlu disediakan? Biasanya ini, sama amplop lah. Berapa amplopnya? Cepet limpul. Siap kan? Masukkan amplop cepet limpul. Syarat disiapkan semua. Sore main bah tuh di tanah lapang. Mulai penyanyi itu naik, hujan selebat-lebatnya. Datangi dukun dari macam mana sekejambak, malulah kau pakai gini, kok bisa hujan deras, diam mulut kau, cepet limpul ngelawan Allah, hancur laku, kata dia. Hujan itu haknya Allah, jangan ditahan-tahan, jangan ditentang-tentang. Macam kemarin pas hari Maulid, satu malam hujan itu, lawanlah Allah tuh. Kalau nggak telentang telungkup dukun tuh di tanah lapang. Ada orang datang sama saya, Ustaz, saya mau mestakan anak. Macam mana Ustaz?
Ibu ini mau apa sekarang ya? Macam mana yang terbaik? Tahajud. Minta sama Allah. Semua cuaca bagus Ustaz, tahajud. Dah, santuni anak yatim. Ustaz bantulah doa, insya Allah saya bantu tahajud. Wah, mainkanlah dia. Saya pun sesuai amanah semampu saya. Alhamdulillah Bu, terang cuaca itu. Jam 1 siang agak redup sedikit. Adiknya di belakang mendampingi kakaknya. Adiknya ini tukang bawa tas, tukang terima operan. Kakaknya nyasal salam oper belakang, salam oper masukkan tas. Operannya itu cantik kali gue tengok. Rupanya lama-lama redup cuaca tadi. Adiknya pun disenggolnya kakaknya, Kak mendung Kak, udah diam muncung kau, Ustaz Rahul udah bantu doa. Aman itu katanya. Kak gerimis lo Kak, udah tepung tawar itu. Terakhir hujan Bu, selebat-lebatnya. Kan hujan Kak, itulah muncung satu-satu jijik lah bener kan. Tahajud, nungging-nungging tiap malam, hujan juga. Sama sama dukun kata dia juga. Terakhir siap pesta, jumpa, merengut aja muka orang. Waktu itu Bapak Ibu ada kesempatan, kok hujan juga ya Ustaz, suruh tahajud. Ibu doanya apa? Saya minta jangan hujan. Oh kalau saya doanya nggak gitu. Saya nggak mau atur Allah. Jadi doa Ustaz apa? Saya doa ya Allah, berkahi rumah tangga anak ibu itu. Jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bu, kalau kita minta jangan turun hujan, saya nggak berani jamin. Kenapa? Ibu nggak mau turun hujan. Petani-petani yang nanam padi itu minta hujan semua. Ibu nggak mau turun hujan, tapi petani sawit itu, pohon-pohon sawit itu makhluk, mereka juga minta hujan. Ibu nggak mau minta hujan, tapi berapa bulan yang lalu di mana-mana emak-emak semua gila bunga. Asal jumpa lompong cabut, asal jumpa lompong cabut. Rumahnya lompong semua. Sak janda-janda bolong beri tanam orang. Nyari udah nggak musim bunga, bekoyaan janda-janda tuh. Mungkin ntar lagi di hating pun ya janda-janda. Bukan bolong lagi, koyak udah. Nggak sempat ibu nyiramnya. Allah yang menurunkan hujan menyiramnya. Jangan atur Allah soal hujan. Ibu pesta, cuaca terang, setetes air nggak ada turun, tamu banyak, tapi 3 bulan kemudian anak ibu cerai. Untuk apa? Yang kita minta berkah. Gak usah diatur-atur soal hujan itu hak Allah. Ini kadang-kadang sampai cari-cari dukun, suami 3 hari nggak pulang-pulang ke dukun. Ibu cantik, dibereng dukun tuh terakhir. Tak tolonglah Mbah, kenapa? Bapak anak-anak udah 3 hari nggak pulang-pulang. Dengar ada main majanda Panglima Dengar. Kalau cantik orangnya nggak ada masalah, udah hitam jelek, pendek, tonggek, pesek. 7 pula anaknya itu, Batak pula lagi. Jadi maksud ibu kayak mana? Tolong mainkan lambang. Macam mana caranya? Biar dia ingat, oh dekat aja sama aku. Udah kau pulang cari rambutnya, kita mainkan dari sini. Pulang, ada sisir, nampak rambut, ambil, masukkan ke amplop, bawa balik ke dukun. Lupa kalau serumah sama mertua. Salah ambil, rambut mertuanya yang terambil dia. Dikerjai dukun, terakhir mertuanya yang ikuti dia ke sana kemari. Makanya kalau sudah na'budu harus nasta'in, itu akhlak kepada Allah. Kalau sudah nyembah kepada Allah, minta tolong pun hanya kepada Allah. Jangan dilarikan ke yang lain. Ustaz, tapi kadang-kadang kita berdoa, kenapa doa kita nggak dikabulkan Ustaz? Jangan buruk sangka kepada Allah. Sebelum terjadi, manusia wajib berusaha. Kalau sudah terjadi, wajib ikhlas menerima keputusan Allah. Siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, kata Allah, cari Tuhan lain selain aku. Hadis qudsi.
Duduk. Udah nanti. Soal kebelet kencing aku pun kebelet juga, sama-sama kita. Jangan ngerusak suasana. Duduk. Ke depan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi, sebelum terjadi, silakan berusaha. Kalau sudah terjadi, itu yang terbaik dari Allah. Ini COVID ini, udah baik sangka saja kepada Allah. Tak usah lagi cari kambing hitam, ini gini, ini begitu, ya udahlah. Apalagi mau kita bilang. Maka Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan, dia dokter, ditanya, dok, kira-kira kapan lah COVID ini hilang? Jangan Anda tanya kapan COVID ini hilang. Mulailah dari sekarang bersiap untuk berdampingan hidup bersama COVID. Karena ini nggak tahu kapan hilangnya. Kadang-kadang nggak hilang pun dianggap ada. Kadang-kadang udah hilang pun kayak ada dia. Ya sudah. Bagaimana kita mempersiapkan mental kita untuk hidup berdampingan dengan COVID? Jaga prokes, jaga kesehatan. Nggak habis-habis Pak, dari 2020. Kemarin katanya bulan Januari selesai, katanya makin parah. Udah 2 tahun haji nggak berangkat. Umroh ini baru mulai adalah titik terang mulai katanya bisa berangkat. Itu pun regulasinya pasti belum keluar. Kita ada berapa tahun masuk ke mall cuci tangan, masuk masjid cuci tangan, masuk kantor cuci tangan, masuk toko cuci tangan, semua nyuruh cuci tangan, nggak ada yang nyuruh makan. Jadi apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya udah, obatnya katanya nggak ada, obatnya cuma satu, naikkan imun. Ayo ikhtiar. Semana naikkan imun itu, ya udah. Ada yang minum air lemon, ada yang minum air jahe, ada yang minum air serai. Silakan mana yang diyakini. Ada yang minum air madu. Kawan saya sekantor Bu, 2 tahun dari awal COVID sampai sekarang, udah 7 jerigen Bu habis loh. Betul, pesan dari Pekanbaru. Kebetulan keluarganya ada di sana. Pagi kerja 2 sendok, malam 2 sendok, mau tidur. Itu aja dia amalkan. Memang sehatnya alhamdulillah. November tahun lalu demam dia, perusahaan suruh PCR PCR ke rumah sakit, keluar hasil negatif Bu. Cuman istrinya yang positif, hamil terakhir ini. Laki minum madu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dah, terus apalagi usaha Ustaz? Kalau saya pribadi, kalau mau naikkan imun, naikkan iman. Kenapa? Makin tinggi kita keyakinan kepada Allah, Allah pasti jaga kita. Optimisme, kemanapun Allah jaga kita. Iman itu. Maka hidup kalau mau selamat, jangan pernah nggak bawa iman kemanapun. Jangan mati nggak bawa iman. Ada orang mati nggak bawa iman Ustaz? Banyak. Berzinah mati, lepas iman. Lagi nyabu, meninggal, gak bawa iman tuh mati. Meninggal bunuh diri, khalidina fiha, kekal dia selama-lamanya di neraka. Mati lagi mabuk, minum minuman keras, mulai dari al-kamfutiyah, wal wiskiyah, wal brandiyah, wal birriyah, wat tofimerengiyah, sampai wat tu'iyah. Lagi mabuk meninggal, lah tahankanlah. Terakhir mati nggak bawa iman. Kalau udah mati nggak bawa iman, dikubur, tahankanlah nanti di sana. Saya ceramah baru-baru ini pulang dari ceramah, mau naik ke mobil didatangi ibu-ibu. Ustaz, sebentar Ustaz, ada apa? Ini Ustaz ada bontot buat anak-anak. Di mana-mana kan kalau Ustaz ceramah gitu, pulang ada aja bontot-bontot di bawah itu. Enggak, itu di Binjai. Yang saya ceritakan yang di Binjai. Lain daerah kan lain-lain, nggak harus sama. Ya kalau mau tahu di sini kayak mana, ya ibu tunggulah aku pulang nanti kayak mana ceritanya kan. Karena kalau ditinggal pun buah ini jadi rebutan juga nanti ini kan gitu. Kalau ngasih jangan tanggung-tanggung sekali ya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, waktu itu dibilangnya, Ustaz ada apa?
Tolonglah Ustaz catatkan yang Ustaz ceramahkan tadi. Yang mana? Tadi kan Ustaz jelaskan dikubur. Nanti ditanya malaikat. Kalau marrabbuka itu tadi jawabannya apa Ustaz? Man nabiyuka jawabannya apa? Jadi maksud tolong tuliskan. Untuk apa? Biar dia hafal dari sekarang Ustaz. Bawa pulang. Gak perlu sama saya itu. Sombong kali loh Ustaz cuma nuliskan gitu aja. Nanti aku kasus Bu. Kasus apa Pak? Pembocoran soal. Bilang. Anak SMA aja ujian, kepala sekolahnya bocorkan soal UN, masuk penjara Bu. Aku pula bocorkan soal mungkar nangkir, selesailah aku disikat mungkar nangkir nanti. Udah, nggak usah ibu hafal. Kalau ibu ninggal bawa iman, nanti dikubur yang jawab bukan mulut ibu, bukan tangan, bukan kaki. Iman ibu nanti yang bantu menjawab. Makanya supaya naik iman dirawat. Cara merawat iman, satu zikrullah, banyak zikir kepada Allah. Makanya wirid itu saya dukung itu, seminggu sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Melazimkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun ibu-ibu sama bapak-bapak beda itu. Kalau emak-emak stabil dia kalau zikir. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang lain pun takut kali ginjunya rusak. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum maqsud. Dari awal sampai akhir stabil kalau emak-emak nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan kalau bawa jenab dan kawan-kawan ini. Kalau bapak-bapak suara lebih ngebas itu. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang lain pun nyaut. Entah apa yang dibaca, yang penting ada suaranya aja lah. La ilaha illallah. Nah kemari mau menerkam, yang sebelahnya pun mak seram kan. La ilaha illallah. Awalnya bagus itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman biasa di tengah ada pula masuk persneling gigi dua. Krek-krek illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Gigi tiga, lalallah, lalallah. Tak apa-apa dibaca waktu terang. Ustaz, zikir yang terbaik udah di wirid itu dah. Abdul zikri la ilaha illallah. Abdul zikir itu ya la ilaha illallah. Cuman bagaimana melazimkannya. Jangan hanya sekedar di sini, tapi ini ikut. Karena kerja zikir itu sebenarnya kerja sini, kolbunya. Kita kan lebih banyak masih di sini. Makanya kalau saya perhatikan mak-mak wirid itu macam-macam tuh. Ada yang megang ujung jilbab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha setengah empat ya la ilaha. Ada yang wirid bawa anak. La ilaha illallah, janganlah sekali. La ilaha illallah. Marah Ustaz, nanti marah Ustaz lah. La illallah. Cuma besok aku aja imam pos kau. La ilaha. Ada yang kayaknya pejam, macam husuk kali dia. La ilaha illallah. Di belakang orang mecahi kerupuk, kerepak-kerepuk. Illallah. Dalam hati ini kayak lontong pecel. La ilaha.
illallah. Mak nyirami kuah kecium, oh mie rebus lah, bilang kemana jika kamu jadi benteng. Jadi zikir yang sebenarnya Ustaz selaras kerja kolbunya dengan lisannya. Ini hanya membimbing, tapi yang bekerja sebenarnya yang sini. Maka belajarlah kepada ahli zikir. Kenapa orang ketika sholat, Bu, maaf, waktu baca Fatihah bisa kemana-mana tuh pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hari 3 tempat pula undangan ini, ya Allah. Amplas 1, Tanjung Merawa 1, belum lagi yang di Marelang. Dolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Satu rumah limpul kali 3 apa nggak cepet limpul. Ya Allah, liman hamidah. Yang pesta pun nggak ada otaknya kadang-kadang yang pikir kena nyumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bapak anak-anak merantau pun gak kirim-kirim. Palak kali aku nengok kan cewek lagi di sana kurang sholat. Dolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulullahu Allah semacam besok jatuh tempo biar kereta kalau nggak dibayar tarik dealer. Allahu Akbar. Toto daat tahiyatul mubarakatuh. Duar datang petir mampus basah semua baju di luar. Ya Allahu Akbar. Tahu-tahu udah siap sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Siap sholat bingung waktu 3 rakaat, berapa rakaat lah tuh sholat. Kita sholat bisa teringat PKH, kita sholat bisa teringat BLT, kita sholat bisa teringat Jokowi, bisa teringat kemana-mana. Tapi kok Fatihah kita nggak salah. Padahal orang baca Fatihah itu biasa pakai otak kanannya, tapi pikirannya entah kemana-mana. Berarti kan nggak pakai otak waktu baca itu kan? Cuman kenapa Fatihahnya tidak salah? Fatihah sudah lengket di sini karena lazim kita ulang-ulang setiap hari. Jadi kalau orang sudah melazimkan la ilaha illallah, sakaratul maut, istri, anak tidak ada di sampingnya, Allah yang memudahkan dia mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena hidup mencintai kalimat la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi jangan anggap ninggal mengucap la ilaha illallah itu gampang. Kalau nggak pernah berzikir, aduh, cemana mau ngucap la ilaha illallah. Ada di Binji orang meninggal setengah mati, Bu, mulut udah tengangan ya gini. Dibisiki nggak ada respon, la ilaha illallah, nyaut enggak, bergerak pun enggak. La ilaha illallah, lidahnya udah kaku. Terakhir datang kawannya, Ustaz boleh saya bantu Ustaz, silakan. Ustaz nggak tersinggung, nggak ada masalah. Kasihan udah kayak gini, siapa aja yang bisa bantu silakan. Makasih Ustaz. Ambil handphone, tek 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 tek, tunjukkan. Meninggal kawannya. Ustaz tuh pun terkejut, kau nunjukkan apa? Kok bisa meninggal langsung? Balak 6 tahun. La ilaha illallah. Rupanya hidup asik main gopla. Waduh. Tergantung kebiasaan. Dah, hidupkan iman di qiraatil Quran. Ini nggak saya kupas satu-satu, terlalu panjang. Apalagi Ustaz, qiyamul lail, tahajud, salat malam. Terus Ustaz bergaul dengan orang-orang soleh. Iman naik, imun pun naik. Insya Allah imun itu yang melawan COVID. Dah, berbaik sangka saja kepada Allah. Pasti di balik COVID nanti ada hikmah. Waktu tsunami Aceh, anak-anak, ingat tsunami? Ingat? Kau lahir pun belum ingat-ingat. Pemain semua nampaknya. Itu dulu dahsyat kali tsunami itu. 6 meter air, warnanya hitam. Kantor Polda dihajarnya, kantor Polres, kantor gubernur, kantor wali kota, gedung-gedung, rumah habis disapu tsunami. Masjid Baitur Rahman selamat. 350.000 nyawa melayang. Sewaktu ceramah ke Langsa jumpa orang Aceh, Ustaz tahu kenapa itu datang, namanya tsunami di Aceh.
Ya wallahu a'lam, Allah lah yang tahu. Masalahnya Aceh Pak Ustadz, Soeharto datang tidak aman, Sudomo datang tidak aman, Soekarno tidak aman, tsunami datang aman Aceh Pak Ustadz. Karena Aceh bertahun-tahun bertikai terus. 350.000 nyawa melayang. Sedih, pedih kita melihat kejadian itu. Rasanya kok Allah kejam kali. Tapi sadarkah kita? Wabasyiris sabirin. Di balik itu ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Tsunami lah yang akhirnya menjadi inspirasi perdamaian Aceh. Akhirnya Republik Indonesia RI calling down, GAM redakan marah, jumpa petinggi-petinggi di Finlandia, terjadi perdamaian Aceh, akhirnya Aceh damai, Hasan Tiro bisa pulang ke kampungnya dan meninggal di tanah kelahirannya. Sampai sekarang mau jam 1, jam 2 malam kendaraan pribadi kita ke Aceh aman. 350.000 nyawa melayang, harga perdamaian Aceh. Maka Bapak Ibu, di balik itu pasti ada hikmah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Ini akhlak kepada Allah. Nah. Ada seorang raja, dia punya wazir, imam. Wazir, menteri, ulama menterinya ini. Orang selalu minta nasihat sama dia. Ada kecelakaan, dinasihati. Al-khair khairatullah. Yang terbaik yang datangnya dari Allah. Asal orang minta nasihat itu aja. Rumah tangganya cerai, udah cerai, sudah diusahakan bertahan, sudah. Al-khair khairatullah. Yang terbaik itu yang datang dari Allah. Ada peristiwa meninggal anak orang, itu juga dia bilang minta nasihat orang. Al-khair khairatullah. Yang terbaik itu yang datang dari Allah. Suatu hari rajanya kena duri tangannya. Duri ikan, beracun, berulat. Busuk ini tangan. Amputasi sama tabib, potong. Sedih kali raja tadi kehilangan tangan. Minta nasihat sama wazirnya. Wazir, nasihati aku. Al-khair khairatullah. Yang terbaik itu yang datang dari Allah. Kepala otak kau itu kata rajanya juga. Aku kehilangan tangan kau bilang terbaik dari Allah. Penjarakan dia. Penjarakan. Tersinggung raja tadi. Namanya raja kan suka hati. Namanya dia yang berkuasa. Kalau orang berkuasa itu kan nggak suka hati. Libur diganti-ganti. Tapi suka hati itu namanya. Tentang berkuasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu akhirnya di penjara. Waktu di penjara dia bilang al-khair khairatullah. Yang terbaik itu yang datang dari Allah. Suatu hari raja ini hobi berburu. Dibawanya semua menteri-menterinya pergi berburu. Rupanya waktu berburu itu bapak ibu memasuki wilayah kerajaan lain. Udah bukan wilayah dia lagi. Ditangkap sama tentara, dibawa ke hadapan raja. Mereka penyembah berhala Pak. Masa itu masa korban. Jadi korban mereka bukan lembu, bukan kambing. Korbannya apa? Digoroi nyawa-nyawa leher manusia. Terakhir menteri-menteri raja ini digoroi satu persatu di depan berhala. Mati semua. Sisalah rajanya satu. Waktu rajanya mau digorok, pemuka agama mereka bilang, nggak bisa. Nggak memenuhi syarat, cacat, tangannya putus. Ini nggak bisa dijadikan korban. Pulangkan. Dipulangkan. Selamat raja itu. Inilah makna kata wazir menteriku. Yang terbaik datang dari Allah. Coba kalau aku nggak cacat. Betul menteriku itu. Akhirnya keluarkan menteriku. Keluarkan. Kau benar. Yang terbaik datang dari Allah. Kalau nggak mati aku. Tapi kenapa kau waktu masuk penjara kau bilang juga yang terbaik datang dari Allah? Ya iyalah Tuhan. Kalau aku nggak di penjara kan kau bawa aku berburu. Aku pun selesai juga kata dia. Jangan cepat sekali menilai apa maunya Allah. Di ujung nanti ada hikmah. Sama kayak anak lajang, nikah, minta cari jodoh yang kaya, pintar, cantik. Doanya itu aja, 5 tahun, gak dapat. Macam mana nyari mau yang sempurna? Kaya, pintar, cantik. Nanti kadang-kadang kaya, cantik, pau. Kan payah cari yang sempurna. Ada yang pintar, kaya, muka hancur. Dia minta 3-3 sampai ada rezeki umroh di depan Ka'bah. Doanya ya Allah, kasihlah aku jodoh yang kaya, pintar, cantik. Pulang umroh 5 bulan belum dapat juga jodoh.
sholat isya ke masjid. Pulang dari sholat isya, Bu, dikejar-kejar anjing. Tapi tadi sekarang musibah senang kali orang ini. Rupanya dikejar-kejar anjing, diajaknya anjing itu sprint, lari. Nah, itulah bodohnya dia. Dia lupa anjing itu kakinya 4, kaki dia cuma 2. Makanya kalau kita dikejar anjing, ilmunya jangan kita bawa lari, jongkok tiba-tiba, pasti balik anjing itu. Dia terkejut, dikira kita mau ambil satu benda. Jangan lari. Oh, jadi jongkok, Ustaz, jongkok. Kalau diterkamnya juga, Ustaz, nah itu nasib. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, lari dia sekencang-kencangnya, kalahlah sama anjing tadi, diterkam betisnya, digigit oleh anjing tadi, keroak betis tadi. Ditolong orang, dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, aku doa minta jodoh, kaya, pintar, cantik, kok yang kau kirim malah anjing. Ya Allah. Sampai di rumah sakit, dirawat, suntik rabies, dokternya perempuan, pinter, kaya, cantik, jatuh cinta. Rupanya gigitan anjing itu yang mengantarkan dia jumpa sama jodohnya. Yang terbaik yang datang dari Allah. Sama kayak ada musafir, jalan dia, istirahat di bawah sebuah pohon, kelelahan. Rupanya duduk-duduk di bawah pohon seri. Tahu ya Bu ya, pohon seri ya. Di sebelah, rupanya ada pohon semangka. Apa dia bilang? Terbalik-balik Allah menciptakan. Ini buah semangka, pohonnya lembek, lemah, tapi kok buahnya tegap. Ini pohon seri, pohonnya tegap, buahnya kecil. Nggak jelas Allah menciptakan ini. Tidur dia terlentang di bawah pohon itu, jatuh satu buah seri, keletuk, astagfirullah. Ya Allah, ciptaanmu sudah betul. Seandainya buahnya tadi semangka, hancurlah mukaku ini, ya Allah. Yang terbaik itu yang datang dari Allah. Makanya akhlak kepada Allah, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, sekali hamba berburuk sangka kepada Allah, dosanya bila ditimbang dengan dosa seluruh makhluk, lebih berat dosa dia berburuk sangka kepada Allah. Nah, ini satu cerita akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Gimana akhlak kepada Rasul? Amalkan sunnah. Jangan cuma sekedar maulid. Apa sunnah? Yuk, makmurkan masjid. Tapi saya dengar alhamdulillah masjid kita ini subuh pun udah sampai keluar-luar slotnya. Alhamdulillah. Iyalah, sepula slopnya masuk ke dalam kan enggak kan. Tapi alhamdulillah ini nampaknya di sini sudah cukup maju. Mudah-mudahan jauhlah bala dari kampung ini. Amin. Ayo makmurkan masjid. Pak, kami kan perempuan lebih bagus sholat di rumah. Aisyah mencontohkan begitu. Tapi kalau suami ngajak ibu, memang kedatangan ke masjid nggak datangkan fitnah, sambil nuntun anak-anak cinta masjid, mendidik mereka, dan supaya hidup syiar masjid, silahkan. Kalau saya mau sholat di rumah aja Ustaz, nggak masalah. Tapi ibu tetap wajib makmurkan masjid. Gimana caranya Ustaz? Dorong suami ke masjid. Tapi ngasih tahu suami, ini bahasa pun dipilih. Kadang-kadang mak-mak ini lancip. Maksudnya betul, cuman cara ngomongnya itu masjid bang, masjid, dah tua, bawa tanah. Abang itu tinggal nunggu, kalau nggak Senin Kamis. Lakinya pun nangis, maksud kau apa bawa tanah, kau mentang gulaku 600. Orang nggak punya malu, kenapa? Itu tetangga tuh tiap hari ke masjid, abang di rumah aja. Siapa tuh tetangga ke masjid? Itu Wak Leman tuh. Udah kau kawin Wak Leman. Maksud betul cara nyampaikan salah, pun ujungnya begaduh. Bang ke masjid lah bang, kapan lagi mau kasih contoh anak-anak? Ini musibah udah di mana-mana. Aku kalau nengok abang ke masjid, sejuk kali rasanya batin. Nanti pulang dari masjid gorengkan pisang kepok. Nah, dia kan semangat gitu.
Ini enggak bawa tanah, bawa tanah. Ibu mau tahu, salah satu yang mengelak, yang mengangkat, yang menolak, menghijab azab datang ke satu kampung karena masih banyak orang masuk ke masjid. Jadi kalau suami ibu orang-orang yang tiap hari ke masjid, tolong satu kampung berterima kasihlah sama orang-orang yang tiap hari ke masjid. Asbab mereka lah Allah nggak mau turunkan azab di kampung. Alhamdulillah lakiku tiap hari ke masjid Ustaz, sujud syukur. Suamiku tukang azan Ustaz. Oh, tukang azan lagi. Bilal bin Rabah tukang azan dijamin Nabi masuk surga. Jangan sepelekan. Jangan ibu marahi kau kalau besok azan lagi aku lepuk kan muncul. Apa salahku deh? Kau nggak salah azan, suara kau kayak comberan, malu kali aku. Kadang-kadang yang kayak comberan pula yang mau azan. Nak, duduk. Duduk. Jangan ngalangi yang belakang. Yang suaranya cantik nggak mau ke masjid. Tukang azan itu, pejuang itu Bu. Senin azan yang datang 3 orang, nggak kapok. Selasa azan lagi. Selasa hujan tinggal 2, Rabu tetap azan, diganti-gantinya variasi itu biar orang mau ke masjid. Senin azan TPI dia, televisi TPI. Allahu Akbar, bagus orang makin nyenyak di orang. Nah, ini waktu membentuk pulau-pulau di bantal-bantal. Selasa ganti lagu Masjidil Haram, lagu Mekah. Allahu Akbar. Malah mimpi umroh orang kampung. Nggak ada yang bangun. Rabu ganti lagu Tanjung Bali. Tanjung Bali tahulah perkara ngayak lagu pun bukan tanggung juga. Cuman semakin panjangnya kebanyakan variasi belok aja waktu. Ya Allahu Akbar pula ujung. Di rumah pun terbangun bodoh kali waktu azan. Apa Allahu Akbar kata dia. Habis bilang bodoh tidur lagi waktu kapan. Terakhir hari Kamis kumat sesak napas tukang azan. Tapi namanya pejuang tetap azan. Padahal lagi sesak. 3 kali sambung napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetangga masjid ngintip, ninggal gak waktu betul. Itulah kalau pejuang. Saking jengkelnya karena nggak ada orang datang hari Minggu dibantainya jam 9. Terkejut orang sekampung, azan apa ini Wak? Nggak tahu, hujan nggak, gempa nggak, kok ada azan jam 9. Orang gila masuk masjid, rame-rame orang ke masjid. Ada apa Wak? Orang gila masuk masjid, jam 9 azan. Dan di warung, aku usir, penuh masjid itu. Buka pintu, ngapain kau? Azan Wak, azan apa? Subuh. Gak kau tengok jam berapa ini? Jam 9 Pak. Udah gila kau. Gila kenapa? Karena ada azan jam 9 subuh. Yang gila kalian. Aku azan jam 5 kalian gak datang. Jam 9 kalian datang. Siapa yang gila? Kata dia juga. Maka tukang azan ini perlu juga ada gila-gilanya sekali-kali.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, salah satunya Allah jauhkan azab kalau masih banyak orang memakmurkan masjid. Sunnah Rasul, cinta Rasul, akhlak kepada Rasulullah, amalkan sunnahnya. Dah, banyak berselawat kepadanya. Nanti di yaumil akhir Rasul punya hak nolong umatnya yang masuk ke neraka. Siapa yang ditolongnya Ustaz? Yang ada tanda di wajahnya. Apa tanda itu Ustaz? Ada nur, cahaya memancar, cahaya khusus umat Nabi Muhammad. Dari mana cahaya itu Ustaz? Asari sujud. Ada tanda bekas sujud. Oh itu Ustaz, yang keningnya hitam itu Ustaz. Bisa jadi. Tapi kan ada juga orang hitam kejedut tiang listrik. Ada juga. Ada yang memang karena banyak sujud. Ada juga yang karena wajahnya putih, memang rajin sujud, hitam dia Bu. Cuman kalau pedomannya hitam, aku lebih layak masuk surga. Bukan cuma keningku, mukaku hitam semua memang. Kenapa dia ada cahaya? Dia selalu berselawat masa hidupnya. Kenapa ada cahaya? Wajahnya selalu tersentuh air wudhu. Kenapa ada cahaya di wajahnya? Keningnya selalu menyentuh sajadah. Karena semasa hidupnya dia selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi akhlak kepada Rasul. Amalkan sunnah yang kecil-kecil. Tidur, amalkan sunnah Rasul. Nabi itu kalau tidur wudu, ngadap kiblat, baca ayat 4, ayat kursi, kulhu, falak, an-nas. Kalau tidur Nabi miring ke kanan. Rupanya supaya darah yang segar itu mengalir ke otak kanan, meningkatkan kecerdasan. Yang jadi bantal ini lengan. Anak-anak, lengan, bantal. Kenapa Nabi tidurnya begitu? Ibu saya tanya, ibu kebiasaan kalau tidur, lengan ini tertimpa kepala, lama-lama yang terasa apa? Kebas. Kebas itu bahasa Inggrisnya geringgingan. Kalau udah geringgingan, itu pasti tidurnya pun nggak nyaman, terbangun. Itulah cara Nabi membangunkan dirinya tiap malam. Kenapa? Nabi itu wajib tiap malam tahajud. Itu kalau kita ikuti ada pahala. Nabi itu kalau tidur diajarkan, mimpi bagus, perasaan mimpi ke Mekah, naik haji. Bu, sadar, amin. Allahumma amin. Perkenankan ya Allah, perkenankan. Kalau mimpi jelek Ustaz, misalnya mimpi dikejar-kejar ular, dikejar harimau, mimpi keluarga ada musibah, sadar, cepat palingkan wajah ke kiri, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan sunnah meludah 3 kali. Tapi tolong tengok-tengok waktu meludah. Jangan sebaik sadar langsung ke kiri, belum buka mata, a'udzubillah, cuy, suami nguap, ada kasus. Jam 3 malam tunjang-tunjangan dari tempat tidur. Nah, ada akhlak kepada Rasul. Terus Ustadz, ada akhlak kepada sesama. Akhlak kepada orang tua. Dan saya nggak bahas lagi. Akhlak suami kepada istri. Oh itu Nabi langsung nyontohkan. Khairukum linisaihim. Sebaik-baik kamu yang paling sayang kepada istrimu. Dek, Nabi Muhammad itu dia kepala negara, Bu. Nabi itu panglima perang tertinggi. Sampai di sini masih sama sama Jokowi. Jokowi juga kepala negara, panglima tertinggi ABRI. Bedanya Nabi Muhammad pembawa risalah, dia Rasul. Lebih mulia. Rasul kepala negara, panglima perang. Pulang sampai di rumah, ibu tahu, main kuda-kudaan sama cucunya. Hasan Husin naik ke punggungnya. Gak ada dibawa jabatan pulang ke rumah. Di rumah Nabi mau menjahit sepatunya sendiri, menjahit jubahnya sendiri. Dia mau bantu kerjaan istrinya. Ini kadang-kadang suami baru jadi lurah, itu pun PLT. Sampai rumah main perintah, semua main perintah. Istri sambil gendong anak, sambil nyapu pun, dek kopi. Ya Allah, kalau cuma kopi, buat sendiri aja kenapa?
Orang istri pun repot. Kerjaan lagi banyak, dek, mana teh? Ya Allah, nggak jatuh di bawah kita bikin teh. Saya di rumah kadang-kadang kalau pas hari Minggu yang kerja di rumah tuh nggak masuk dia, saya bantu tuh bu kerjaan istri. Pernah saya bilang, dek, saya pengen bantu kerjaanmu. Udah abang nggak sanggup. Udah sekali-sekali, enggak lah. Kerjaan abang aja. Mari, abang nggak sanggup. Sepele kali. Apa sih kerjaannya? Sanggup, sanggup. Nih, dikasihnya aku kerjaan bu. Mual bu, muntah. Meti itu gi. Seperempat tuh gi tadi, kok nggak habis-habis. Lawak ini lepas itu. Mual perut gue dibikin. Maka jangan anggap remeh kerjaan perempuan. Ibu pun jangan manja kali. Kalau bapak pun misalnya lagi repot, ibu mau ngolah. Kalau cuman gak ada kelapa, manja sendiri kenapa gitu. Jadi kerjasamanya itu enak gitu dalam rumah tangga itu. Jangan terlalu manja gitu. Makanya itu dicontohkan oleh Rasulullah. Maka Nabi itu panggilan aja sama istrinya luar biasa. Nabi kalau manggil Khadijah, ya Habibah, wahai kekasihku. Ibu lah kalau dipanggil kekasih, melayang-layang ibu rasanya. Yayang, cinta, alah. Kalau yayang beb Ustaz, udah nggak usah yayang beb itu. Orang ngamplas aja kalau yayang beb. Biji kali aku nengok kadang-kadang. Tengok WA lakinya, udah makan beb, alah. Rasul, ya Habibah. Kalau Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena pipi Aisyah itu putih kemerah-merahan, kayak tomat mengkel. Oh di kampung ini kan yang banyak hitam kebiru-biruan. Jadi kalau putih kemerah-merahan pipi istri Ustaz mulai besok, ya Humairah. Putih betul Ustaz, ya Baydah, asal kata Abiyah. Kalau hitam Ustaz, ya Saudah. Sebetulnya artinya sama itu, sama oling, sama itu. Cuman kalau ling kan sakit kali rasanya di sini. Tapi kalau ya Saudah, oh melayang dia itu, padahal artinya keling juga sama. Jadi kalau hitam Ustaz, ya Saudah. Putih, ya Baydah. Kalau kemerah-merahan, ya Humairah. Ini kalau belang-belang Ustaz, ya ampun, ya kira-kira gitu. Ada akhlak suami kepada istri, istri kepada suami. Ayo saling menghargai, saling menyayangi, rumah tangga berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menutup, ini suatu hari pernah Abi Dzar Al-Ghifari, salah satu panglima perang, seorang yang pernah diangkat Nabi jadi gubernur di Mesir. Rupanya suatu hari masa Khalifah Umar bin Khattab, Bapak Ibu, dia udah nggak tahan kali nengok sikap istrinya. Istrinya ini tukang merepet. Kalau lakinya ngomong 1, istrinya ini 17. Kadang-kadang 23. Nggak tahan dia bu dengar repetannya, ku ceraikan apa kayak mana. Mau minta nasihat sama Umar, karena Umar khalifah. Datang dia ke rumah Umar, sampai di depan rumah Umar terkejut. Kenapa? Rupanya Umar pun lagi direpeti bininya di rumah. Dan didengarinya, nggak ada Umar jawab sepatah pun. Diam Umar. Salah alamat ini lematinya. Dia pun lebih parah nasibnya dalam hati. Ya, pulang 3 hari kemudian jumpa di Masjid Nabawi. Khalifah, ya saya 3 hari yang lalu ke rumah Anda. Mana ada Anda datang ke rumah saya? Saya datang. Ngapain? Saya mau minta nasihat. Aku nggak tahan, istriku tuh merepet terus. Ngomel aja mulutnya. Aku minta nasihat. Jadi kada kau datang ku tengok. Aku sudah sampai depan rumahmu. Yang aku heran, kenapa lah kau pun juga direpeti sama istrimu? Kau singa padang pasir, ditakuti, disegani. Maaf Umar, maaf. Tapi kenapa kau diam saja ketika direpeti istrimu? Abizar. Pedih, sakit kupingku dengar repetan istriku. Tapi nggak sesakit dia waktu melahirkan anak-anakku. Sakit telingaku mendengarkan repetan dia.
tapi tidak seletih dia memasakkan aku setiap hari, memasakkan anak-anakku, mencucikan pakaianku, mengepel membersihkan rumahku. Dia juga punya rasa sakit mengurus kami. Dengarkan saja, semua pasti punya kelemahan. Subhanallah. Makanya lihat pasangan, jangan lihat kekurangannya. Dia pasti punya kelebihan. Waktu kita jengkel, ingatlah kelebihan dia. Jangan ingat kekurangan dia. Banyak akhlak dicontohkan Rasul. Tapi karena jam di studio sudah menunjukkan pukul 22:45 waktu Indonesia bagian amplas, saya kira Bapak Ibu ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau dirasakan ya ibu kan tugasnya cuma dengar, ya kan? Cocok, mantu, nggak cocok, geleng, lucu, ketawa. Nasibku di sini kayak mana kan ibu nggak tahu. Apa ibu pikir nggak udah basah luar dalam ini? Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu memang masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan diundang, saya datang lagi lah. Yang penting cocok. Jadi maksudnya cocok waktunya. Aku nggak seburuk yang kau bayangkan. Ini kalau udah cerita cocok kok terus bayangkannya itu amplop. Saya 2004 meninggal abah saya. 2003 abah saya pesan, "Pan, aku ikhlas kau jadi pendakwa. Tapi satu pesanku." "Apa itu, Bah?" "Jangan pernah ketika kau diundang orang kau menentukan tarif. Aku nggak izin. Kalau ada orang tanya soal itu, kembalikan semua mereka. Aku nggak izin, aku nggak mau kau jadi penjual ayat Allah. Rezekimu semua udah diatur Allah. Ulaika humul muflihun." Pendakwah itu orang beruntung. Jangan kau jual ayat Allah. Dengar, Bah. Nggak berkah ilmumu nanti, berdosa. Ya Bah. Saya sampaikan ustadz-ustadz di Binjai kawan-kawan. Abahku dulu pesan, kalau ada ustadz diundang menentukan tarif, nggak berkah. Ustadznya pasti berdosa. Kawan saya bilang, udah pasti berdosa lah ustadz. Lebih berdosa lagi ngundang nggak dibayar. Kawan saya gitu. Nggak, ini pesan kawan saya. Kalau yang tadi kan abah saya gitu. Jadi bapak, ya mudah-mudahan lah apa yang disampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Buah durian, buah kedondong. Sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 isi TV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, Amanda, Manopo, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al dinana dinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khasi'in wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawarri'in wa sujudana ya Allah sujudal mutadarri'in wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlasin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin
وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والتوفيق والهداية والبركة والصحة والسلامة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرة لنا فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم